kembali hadir untuk melengkapi hari ini dengan sejumlah berita baru terkait kasus kriminal dan berita kuliner. Berikut adalah headline Krim Food Live petang hari ini. Polisi menangkap seorang pria berinisial R, tersangka pencurian baterai lampu jalan yang membuat sejumlah ruas kota Kupang gelap dalam beberapa minggu terakhir. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Angelina Rero. Sekarang saat ini ada di Kota Kupang. Saya Rero melakukan pencurian baterai lampu jalan kembali ke Kota Kupang. Baik, selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Ini dengan Bribka Franky Wila. Baik, di sini saya ingin bertanya tentang pencurian baterai lampu jalan. Yang pertanyaan pertama, bagaimana kronologi penangkapan tersangka pencurian lampu jalan ini? Jadi baik, kalau untuk kronologi penangkapan para pelaku ini berawal dari setelah kita mendapatkan laporan dari pihak yang merasa dirugikan, kemudian kita berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan, dalam hal ini Buser atau Jatanras Polresta, dan dilakukan pengembangan penyelidikan terkait dengan laporan dimaksud. Kasus yang dimaksud yaitu kasus pencurian baterai yang dimana mengakibatkan kerugian itu kurang lebih sekitar 228 juta rupiah. Itu kurang lebih seperti itu. Sehingga setelah dilakukan pengembangan oleh teman-teman yang di Jatanras, didapatlah pelaku yang melakukan pencurian baterai tersebut. Kemudian dibawa ke sini dan dilakukan interogasi lanjutan. Terus yang kedua, berapa banyak baterai PJU yang telah dicuri oleh tersangka? Kalau untuk berapa banyak itu sebanyak 38 PCS yang ukuran 100 ampere. Apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Kalau untuk barang bukti yang berhasil diamankan ini, barang bukti itu berupa 9 karung timah. Jadi dia punya baterai itu sudah isinya dia punya kotak itu sudah dihancurkan. Jadi yang di bagian dalam itu yang dipakai untuk ditimbang. Jadi ada 9 karung, kita tidak bisa pastikan beratnya berapa, tapi ada 9 karung timah yang diamankan. Begitu. Apakah pelaku bekerja sendiri atau ada jaringan penada di balik kasus ini? Kalau untuk pelaku bekerja sendiri. Terus dia menjual hasil dari curiannya itu yang sudah dibuat dalam bentuk timah yang diambil di bagian dalamnya itu, plat yang diambil di bagian dalam itu, kemudian dijual ke pengepul-pengepul besi, ditimbang di pengepul-pengepul besi gitu. Modus apa yang digunakan pelaku saat mencuri baterai PJU? Kalau untuk modus, kebanyakannya karena mungkin karena kebutuhan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan atau seperti apa, mungkin seperti itu. Tapi lebih menjurusnya ke mungkin itu tadi, kurangnya lapangan pekerjaan dengan kebutuhan ekonomi. Langkah apa yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa terulang? Kalau biasanya yang kita lakukan, kita melakukan himbauan kepada baik Dinas Penerangan Kota, kita berkoordinasi, kemudian memberikan himbauan secara selebaran, kemudian kita melakukan deteksi dini, dalam arti kita melakukan pendekatan terhadap pengepul-pengepul besi. Kalau ada mungkin yang sifatnya dicurigai atau mencurigai, maka bisa berkoordinasi atau bisa melaporkan ke pihak kepolisian, seperti itu. Maraknya aksi balap liar di sejumlah ruas jalan Kota Kupang kembali meresahkan warga. Selain membahayakan pengendara lain, aktivitas ilegal ini juga mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat, terutama pada malam hari. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Devania. Halo pemirsa, kita masih dengan narasumber yang sama, Bapak Yanto Banoit. Kali ini kita akan menanyakan terkait kasus balap liar yang sering terjadi di Kota Kupang.
Oke Pak, baik. Pertanyaan pertama, lokasi mana saja yang dianggap paling rawan Pak, yang sering dijadikan tempat untuk dilakukan balap liar Pak? Lebih 3. El Tari, Katedral, dengan di jalur Bundaran PU ke sana tuh, ke arah bandara itu paling itu jalur 3 jalur biasa balap liar. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua, apa bentuk sanksi atau tindakan yang diberikan kepada para pelaku Pak? Kalau sanksi tindakan ini ya paling kalau kita atau ada informasi atau patroli kita turun TKP dapat, ya kita serahkan ke lantas. Di sana lantas melihat sudah periksa kendaraan terkait dengan surat-surat. Terus kalau memang di bawah umur, yang pasti panggil orang tua. Ya orang tua untuk bertanggung jawab, maksudnya buat pernyataan ke pengawasan orang tua. Ya, kalau motor memang surat-surat tidak ada, pasti dilakukan tilang, no? Orang tilang kalau memang bisa hadirkan bukti kepemilikan dengan kecil tidak tetap intinya bahwa anak-anak yang balap liar orang tua buat pernyataan Disita juga Pak motor. Disita yang juga. pasti sementara sita untuk bawa datang surat-surat toh. Kalau jangan sampai kalau motor baru ya pasti kita tahan dari pihak lantas tahan terus. Bagaimana caranya supaya apa ya? Hadirkan itu bukti kepemilikan STNK, BPKB. Baik Pak, terima kasih. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Dipicu lemahnya pengawasan keluarga, akses internet tanpa kontrol, serta minimnya edukasi tentang perlindungan anak. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Rizky Rabu. Baik, kembali lagi bersama saya Rizky Rabu. Setelah melakukan wawancara dengan seorang kepolisian yang bernama Pak Adam, beliau yang bertugas menangani kasus kekerasan peningkatan seksual terhadap anak. Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kupang itu adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, terutama di lingkungan keluarga yang sibuk bekerja, penyalahgunaan alkohol, perkembangan teknologi sosial yang membuat rentan anak berinteraksi dengan pelaku secara daring. Dari Pak Adam juga menjelaskan bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang. Itu Polres menerima laporan dari korban, terus didampingi oleh pengawal unit PPA yang bekerja sama dengan sosial atau pendamping LPA atau UPTD PPA. Beliau juga menjelaskan bagaimana koordinasi antar polisi dengan lembaga lainnya lewat dinas sosial yang penanganan kasus korban melalui tempat aman atau shelter, rumah sakit untuk visum dan pemeriksaan medis, lembaga perlindungan anak. Kemudian beliau menjelaskan kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan kasus, yaitu korban enggan melapor karena takut malu, tekanan keluarga, minimnya saksi, keterbatasan penyidik PPA dibanding sejumlah kasus. Dijelaskan Pak Adam tentang stop kekerasan terhadap anak, di mana mereka melakukan kampanye ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat, meningkatkan program edukasi. Sebanyak 450 liter minuman tradisional moke diamankan aparat di Penfui, memunculkan pertanyaan tentang panjangnya rantai distribusi dari rumah produksi hingga pedagang eceran. Di balik sitaan itu, tersingkap pola peredaran moke yang semakin masif dan sulit diawasi. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Angelina Rero. Yang dinyatakan saat berada di Polres Kota Kupang. Saya Rero melaporkan sebanyak 450 liter minuman tradisional moke disita aparat di Bayar Penfui. Baik, selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Dengan AKP Gustaf ya, Kasat Narkoba Polresta. Baik, di sini saya ingin bertanya tentang penyitaan moke di Penfui. Kami banyak, tapi sampai 5 ton. Tapi bukan, kalau Penfui hampir sedikit saja. Jadi alasannya pertama tuh, dia kan ini moke,
Kalau moke ini kan sama halnya dengan Shopee. Ada Shopee Kiser, Shopee Rotes, Shopee Sabu. Dia itu kalau dalam bahasa hukumnya itu dia masuk dalam minuman beralkohol tradisional. Jadi adalah daerah ini nama moke, Sumba nama peci, ya penaraci. Yang intinya mereka tuh aturannya sebenarnya tidak dilarang diproduksi. Kata garis bawah itu produksi ya. Tapi kan kalau moke, kalau fokus kembali ke moke kan fokusnya tidak mungkin produksinya di sini. Produksinya di Flores, Aimere, Ende. Jadi dalam produksi itu ada aturan, bukan dilarang, makanya ada aturan Perpres, dasar hukum tuh Perpres, undang-undang pangan semua sampai turun di Perda terendah itu. Di sini ada Perda wali kota. Nah, itu bahasanya kan pengendalian dan pengawasan. Berarti kan bukan hanya dikendalikan dan diawasi. Artinya dia bukan barang ilegal sebenarnya. Bukan barang ilegal, tanda kutip ya, tapi yang penting proses produksinya dan peredarannya sesuai aturan. Ya toh? Nah, kalau moke tadi kembali ke moke kan dia produksinya kan sumbernya kan di Flores. Nah, dalam aturan itu, dalam Pergub juga ada. Itu kalau aturannya produksi kalau dalam rangka untuk kepentingan atau acara adat, ritual, tidak dilarang. Tapi tentunya harus ada izin juga. Izinnya dalam artian dari Balai POM lakukan pendataan terus diuji lah. Uji dia punya kadar supaya tidak bisa tahu tuh ada mengandung ada etanol atau metanol. Yang aman ini kan etanol, etil alkohol. Kalau metanol itu contohnya spiritus, bahan-bahan pengawet salah satu juga itu sangat berbahaya untuk tubuh. Nah ini kan kita harus diawasi. Nah sedangkan produksi ini rata-rata kan belum oke lah, kita tetap amankan kearifan lokal toh. Tapi dalam aturan itu jelas juga maksimal produksi itu 1 hari 25 liter. Nanti bisa dicari aturan itu ada. Yang kedua, tidak boleh dipasarkan atau diedarkan di luar wilayah. Bisa dipahami ya? Berarti kan moke kan di Flores. Berarti jualnya di Flores. Kalau di Ende, jualnya di Ende. Faktanya kan kita temukan di Kota Kupang. Berarti kan secara aturan kan sudah salah. Nah, itu kalau kita aturan pengendalian dan pengawasan. Terus kita biasa ada polisi itu ada tiap tahun itu menjelang hari raya atau menjelang suatu kegiatan besar, kita ada operasi pekat penyakit masyarakat. Salah satunya adalah miras ini. Dan tentunya kita lakukan penyitaan dengan ada dasar surat perintah semua, dasar semua aturan yang kita pakai dituangkan dalam surat perintah. Operasi pekat itu biasanya kita lakukan 14 hari ya, pamitnya 14 hari. Bukan hanya fokus di miras, tapi tetap juga kita amankan. Bahasanya itu kita amankan. Kalau sita tadi, kalau sita itu kan bahasanya sudah upaya paksa. Upaya paksa. Kalau sita berarti harus ada kita buat laporan polisi. Dasar laporan polisi baru kita lakukan penyitaan. Nah, penyitaan itu berarti sudah ranahnya penyidikan. Berarti harus diproses. Apa kita polisi tidak tega lah sampai harus proses masuk penjara. Bisa, sangat bisa. Cuman karena pimpinan kita melihat dari data, ini berdasarkan data bahwa jumlah kejahatan, jumlah kecelakaan 80% itu bersumber awalnya dari mengkonsumsi miras. Yang mengkonsumsi juga bisa kena pasal KUHP. Dia mabuk di depan umum membuat keonaran bisa kena. Tapi apakahnya dia? Jadi yang produksi ini, atau ulangi, yang produksi ini kan tidak produksi. Berarti yang menjual secara aturan kan sudah salah. Tidak ada izinnya segala macam. Tempatnya juga salah. Karena harus ada tempatnya dilarang dekat sekolah dekat ini. Tapi di sini kan jualnya bebas. Jadi dengan dasar tadi operasi pekat kita lakukan
kita amankan. Bahasa sita itu kita harus garis bawahi kecuali lakukan penyidikan langsung sampai pengadilan kan. Jadi kita amankan lah. Nanti kita tanda terima bahwa yang bersangkutan ikut menandatangani, kita foto, bisa tadi bilang 450 liter ya. Nah itu kita buat berita acara, dia tanda tangani, catat jumlah, foto, kita bawa ke sini, diamankan di sini sambil menunggu waktu yang dibutuhkan oleh pusat. Kita lakukan pemusnahan. Jadi hanya sebatas pemusnahan. Setelah kita rencanakan pemusnahan, kita undang dia, pemilik harus hadir, sedapat mungkin hadir supaya dia menyaksikan, oh betul-betul barang saya ini betul-betul dimusnahkan oleh pihak kepolisian. Jangan sampai curiga bahwa polisi amankan terus polisi minum, polisi jual. Jadi resmi nanti diupacarakan di sini dan kita lakukan begitu, dimusnahkan, disaksikan, diundang wartawan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan lagi? Ada 2 pertanyaan lagi. Silakan. Apakah moke yang diamankan ini berasal dari satu produsen atau dari jaringan distribusi yang lebih besar? Iya, kalau mau dibilang produsen kan tanda kutip kan tidak ada di Kota Kupang, khusus moke kan. Kalau Shopee ada. Jadi prinsipnya kita tidak ada tebang pilih. Yang bahasa yang 450 liter itu salah satunya. Tidak lakukan hanya di dia. Jadi semua yang kita deteksi informasi dari masyarakat lewat Babin, kita amankan semua. Jadi tidak ada tebang pilih. Nah itu yang tadi alternatif kedua itu, kemungkinan kedua itu dia dari distributor besar. Mereka menggunakan ekspedisi truk lewat laut, dimuat, ditutupi di bawah-bawah, mungkin campurannya di bawahnya ada, di atasnya sayur, di bawahnya ini dikamuflase ya. Jadi setelah itu malam-malam mereka turunkan di distributor yang di Kupang. Setelah itu baru diedarkan. Diedarkannya bukan hanya Kota Kupang, sampai di Rote, sampai di Flores, itu berdasarkan hasil interogasi. Kita lakukan interogasi juga. Begitu ada. Baik, yang terakhir, langkah apa saja yang sedang atau akan dilakukan kepolisian untuk mencegah peredaran moke ilegal dalam jumlah besar? Oh ya, pertama tuh kita pada setiap kesempatan ya kita lewat Babin, lewat kegiatan sosialisasi, diundang di mana-mana, di sekolah pun, atau di jumpa curhat itu ada itu sering dilakukan secara langsung. Jadi kita lakukan itu pertama preemptif berarti kita lakukan upaya sosialisasi, pendidikan supaya masyarakat mengerti dulu. Setelah itu kita lakukan pencegahan seperti tadi kita lakukan razia. Kalau nanti ke depannya pasti mungkin kita juga memang ada tergantung dari istilahnya perda. Kalau perda kita juga harus sosialisasikan. Perda boleh ada tapi masyarakat juga harus paham itu. Jadi kita juga sosialisasi itu kita suruh silakan download, baca, jadi paham. Saat kita datangi kan bisa. Yang kedua bukan hanya terhadap mereka juga kita lakukan koordinasi dengan pihak pemerintah, karena ini kan bukan hanya urusan polisi, harusnya kan stakeholder itu bekerja sama. Kalau dalam perda itu justru dikedepankan itu pihak PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ini Pol PP. Harusnya mereka yang lebih aktif, tapi faktanya kan polisi kenapa lebih proaktif? Karena polisi yang berdasarkan data laporan itu. Jadi nanti ke depan kita langkahnya tetap koordinasi untuk bisa sama-sama. Dari pemerintah ini sampai RT. Jadi RT juga bisa kasih info lewat Babin Kaptimas. Mungkin yang terakhir nanti kalau sampai ada menimbulkan keracunan atau apalah istilahnya dampaknya nyata, dan kita lakukan upaya terakhir itu represif, yaitu penegakan hukum. Kita harus proses dia tentunya dengan prosedur. Kita harus bawa sampel, kita bawa ke laboratorium segala sesuatu dan melihat dari izinnya untuk diproses sesuai dengan mana yang kita harus proses, pasal apa gitu. Demikian. Terima kasih ya. Pak. Meningkatnya kasus
kasus pencurian sepeda motor di Kota Kupang dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan keresahan warga. Aparat kepolisian menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan meningkatkan keamanan kendaraan, terutama di lingkungan perumahan dan area publik. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Devan Ema. Halo, selamat pagi pemirsa. Sekarang saya sudah sedang bersama dengan narasumber kita, Bapak Yanto Banoit. Baik Pak, di sini saya akan bertanya terkait kasus pencurian motor yang marak terjadi di Kota Kupang, Pak. Pertanyaan pertama itu, Pak, modus apa yang paling sering digunakan oleh pelaku pencurian motor, Pak? Kalau bicara modus, dorang alasan dorang untuk melakukan pencuriannya kan dua saja. Yang pertama karena terkait dengan kebutuhan, itu artinya bervariasi ke masalah pencurian ini. Ada yang ya kalau istilah sekarang kan anak cok, dorang tahu, dorang ambil motor ini, dorang pakai dia punya onderdil, dorang buka pret kasih apa? Kasih cemerais dari lepas semua dorang pakai, dorang punya dia punya alat ini bisa ke motor-motor yang lain yang dorang pakai untuk trek-trek dia dorang ini. Itu anak-anak cok, anak-anak bengkel dorang lah, tapi tidak semua bengkel. Maksudnya anak-anak gaul sekarang dorang kan lebih cenderung kayak balap-balap dia. Nah, dorang ambil motor untuk itu. Nah, yang berikutnya baru mungkin ada yang curi motor untuk jual pakai kebutuhan. Nah, gaya hidup bisa juga. Tapi lebih cenderung gaya hidup dan itu acok dorang itu tuh. Ambil motor A, bawa ke bengkel, dorang punya community, bahkan bongkar itu isi dalam semua, pasang di motor untuk pakai sebelah. Terus mungkin habis pakai itu jual motornya lain, dorang ambil, dorang jual, dorang senang-senang di tempat hiburan itu saja. Ya. Jadi motif utamanya itu gaya hidup. Ya, gaya hidup dan kebutuhan juga. Akhirnya gaya hidup dan untuk ikuti tren. Ya. Sekarang kan lagi tren, balap ya sudah benar. Mungkin ada yang mampu, ada pasar ya itu sudah mau tidak mau harus gaya seperti itu. Ambil orang pembarang untuk pakai di lain. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak, apa langkah kepolisian dalam menekankan angka kejahatan ini, Pak? Jadi untuk sementara ini sementara berjalan dan sudah hampir 2 bulanan ini berjalan ini. Memang untuk sekarang tingkat pencurian sepeda motor ini punya kasusnya tidak terlalu banyak, sudah menurun karena hampir 2 bulan yang lalu sebelum ini kan kami dari sini yang pertama yang pasti Babin tugasnya Babin untuk sosialisasi di wilayah, di masyarakat, patroli sabara itu jalan terus. Nah sekarang kan kami setiap jam mulai jam 2 malam, jadi pagi aktivitas seperti biasa, tugas patroli yang sabara, dorang patroli, nanti kembali jam 8 lagi dorang patroli keliling sampai jam 11, jam 12 istirahat. Nanti jam 2 atau jam setengah 3, biasanya jam 3 dan jam 2 kita kumpul, jam 3 tuh itu operasi lagi, patroli lagi malam. Itu biasanya sampai jam 4, setengah 5. Sehingga untuk antisipasi sekarang itu memang tingkat kejahatan bukan saja terkait dengan pencurian motor, tapi yang penganiayaan, pengeroyokan dan sebagainya. Makanya kasus-kasus yang lain terkait pidana ini sudah menurun. Karena mulai sekarang Pak Kapolda melalui Pak Kapolres ini program sekarang kita ini patroli jam 3 ada wajib, jam 3 subuh itu wajib. Biasanya kan sampai jam 12 ya kita tidak kita langsung kembali ke pos untuk standby di pos. Dari sekarang jam 2 wajib keluar ulang lagi sampai jam 4. Itu jadi antisipasi itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari narasumber kita, Bapak Yanto Banoit. Meski dianggap tabu untuk dibicarakan, kasus pelecehan justru terus terjadi karena budaya diam yang menghambat korban untuk melapor dan kurangnya ruang aman untuk edukasi seksual. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Rizky Merapi. Baik, selamat pagi pemirsa. Saya di sini sedang bersama dengan seorang mahasiswa dari Undana. Baik, kakak bisa perkenalkan nama kakak? Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Agustina Gatiana. Saya dari Universitas Nusa Cendana.
Baik, terima kasih kakak. Kakak saya di sini akan mewawancarai kakak tentang kasus pelecehan sesama jenis. Baik, kakak saya akan bertanya, menurut kakak, apa yang kakak ketahui tentang kasus pelecehan sesama jenis yang sering terjadi di lingkungan kampus? Baik, kalau menurut saya kasus pelecehan sesama jenis ini yang terjadi di lingkungan kampus atau masyarakat itu sering tidak dilaporkan karena mereka itu malu untuk omong, karena mereka takut akan reaksi orang lain terhadap mereka itu bagaimana. Namun ada juga beberapa kasus pelecehan yang sering dilaporkan, seperti kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik. Kakak, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mengapa banyak korban pelecehan sesama jenis memilih untuk diam atau mereka tuh tidak berani melapor? Baik, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, mereka tidak berani berbicara itu karena mereka itu malu akan tanggapan negatif dari orang lain, terutama itu kalau dari teman atau bahkan keluarganya sendiri. Atau mungkin mereka itu khawatir kalau tidak dapat dukungan dari sosial ataupun masyarakat lainnya. Nah, atau pendapat lain mungkin mereka itu diancam oleh pelakunya itu sendiri. Makanya mereka untuk tetap diam. Baik kakak, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap teman-teman di kampus jika ada isu pelecehan sesama jenis? Apa mereka memilih untuk peduli atau mengabaikannya? Mungkin tanggapan dari teman-teman itu akan berbeda-beda sesuai dengan pandangan mereka terhadap isu ini. Mungkin ada yang peduli, ada juga yang tidak peduli, dan juga bahkan ada yang memperburuk suasana. Terima kasih kakak. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang bisa dilakukan korban agar korban berani berbicara? Ada beberapa hal yang mungkin bisa mengatasi isu ini. Mungkin yang ada yaitu menciptakan lingkungan yang aman, dan juga poin yang paling penting di sini yaitu adanya dukungan dari keluarga. Itu yang paling utama karena itu mendukung sekali untuk korban untuk berani bersuara. Oke. Baik kakak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kakak dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih. Saat senja di Kampung Solor, aroma ikan bakar segar mulai memenuhi udara. Deretan lapak pesisir menawarkan cita rasa laut yang menjadi magnet bagi warga Kupang maupun wisatawan yang ingin menikmati kuliner sederhana namun khas. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Angelina Rero. Pemirsa, saya Angelina Rero berada di Kampung Solor. Memasuki waktu senja, aroma ikan bakar langsung menyambut pengunjung di Kampung Solor. Kawasan pesisir ini menjadi pusat kuliner laut segar yang setiap hari ramai didatangi warga Kupang. Saat ini saya sudah bersama bertanya tentang ikan bakar di Kampung Solor. Sejak kapan ibu mulai menjual ikan bakar di Kampung Solor dan bagaimana awal mula usaha ini? Sejak awal tahun 2019. Apa yang membedakan cita rasa ikan bakar di Kampung Solor dibandingkan tempat lain di Kota Kupang? Kalau di Kampung Solor sini ikannya ambil dari pasar Kupang, langsung kita olah. Jadi dia tetap segar dan enak, beras ikan itu segar. Dari mana biasanya ikan-ikan segar ini didapatkan dan bagaimana proses pemilihan agar kualitasnya tetap terjaga? Dari pasar Kupang, kadang di perikanan. Ini tentang pelanggan yang paling sering didatangi atau di sini itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau di sini semua dari tamu, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kota Kupang sini, banyak. Tamunya banyak. Jam-jam ramai pengunjungnya biasanya kapan? Jam 8
9 itu jam-jam rame. Apa menu favorit atau jenis ikan yang paling sering dipilih atau dibeli, dan mengapa menurut Bapak Ibu menu yang itu laris? Kalau di sini yang paling laris dan paling enak itu ikan kerapu sama kakap, itu paling laris. Warung lokal di Kupang menghadirkan inovasi kuliner baru, Sedi Cumi, perpaduan aroma asap khas NTT dengan tekstur cumi segar yang langsung menyita perhatian pecinta seafood. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Rizky Bro. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang Sei Cumi yang berada di Pasir Panjang, Kota Kupang. Nah, Sei Cumi ini merupakan salah satu kuliner khas yang banyak ditemui di kawasan Pasir Panjang. Nah, khususnya itu di sekitaran depan Brimob. Nah, olahan ini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pendatang karena cita rasanya yang khas, gurih, dan aroma asap yang menggugah selera. Langkah utama yang kami lakukan itu, yang pertama itu pemilihan dan persiapan bahan. Yang kedua itu proses pemotongan dan bumbu. Yang ketiga itu proses pengasapan. Keempat itu pendinginan. Dan juga yang terakhir itu pengemasan. Flotia Seafood terus mencuri perhatian pecinta kuliner Kupang berkat rasa lauknya yang kuat dan segar, menghadirkan hidangan seafood yang diolah langsung dari tangkapan harian para nelayan lokal. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Angelina Rero. Pertama kami di Flotia adalah menjadikan seafood segar dengan cita rasa khas Kupang dalam suasana makan yang nyaman dan bersih. Kami juga mengutamakan kesegaran bahan, proses masak, serta pelayanan cepat kepada pelanggan. Untuk menjaga kualitas, kami melakukan kontrol harian terhadap bahan baku, memastikan hanya ikan dan seafood paling segar yang dipakai, serta selalu menjaga kebersihan dapur. Yang kedua, dari mana saja Flotia mendapatkan bahan seafood setiap hari? Untuk bahan, kami bekerjasama dengan nelayan lokal di wilayah pesisir Kupang dan di sekitarnya. Setiap pagi, bahan baku seperti ikan, cumi, udang, dan kerang dikirim langsung dari pelabuhan atau tempat pendaratan ikan. Liputan tentang pusat wisata kuliner Flotia di Kota Kupang, uang menjadi wadah bagi anak muda lokal untuk berkreasi menyajikan makanan khas daerah dengan sentuhan modern. Liputan ini menyoroti bagaimana generasi muda menghidupkan kembali kuliner tradisional Nusa Tenggara Timur dengan gaya dan cita rasa yang menarik wisatawan lokal maupun luar daerah. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Devan Emo. Halo, selamat siang pemirsa. Sekarang saya sudah berada di salah satu UMKM yang berada di Flotia. Di sini juga saya sudah bersama dengan seorang narasumber dengan Bapak siapa? Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait usaha UMKM Bapak di sini. Oke Pak, yang pertama ini apa yang paling populer di tempat Bapak ini Pak? Kalau untuk jauh itu apakah bahan-bahan berasal dari lokal atau bukan? Lokal.
Kupang menawarkan pengalaman berbeda dengan menyajikan seblak di atas cobek panas, lengkap dengan berbagai topping unik yang membuat pengunjung penasaran mencobanya. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung terhubung dengan reporter kita, Rizky Muhammad. Baik, selamat malam. Saya di sini sedang bersama dengan narasumber kita. Kakak bisa perkenalkan nama kakak? Baik, nama saya Devi. Di sini saya sebagai penjual seblak. Ya baik kakak, ini kakak bisa cerita sedikit hari-hari kakak yang berjualan di sini. Ini kakak bisa cerita sedikit pengalaman kakak. Pengalaman saya di sini sebagai penjual seblak. Ya kakak saya akan bertanya sedikit. Berapa lama kakak berjualan seblak? Berjualan seblak di sini mulai dari bulan Februari 2025. Baru Iya baru. Oh, iya. Terus kenapa kakak tertarik menjual seblak? Karena di sini bos bilang karena di sini bos bilang di sini belum banyak yang jual seblak, jadi bos coba untuk jual seblak supaya orang bisa coba bagaimana itu seblak. Terus kalau kira-kira keuntungan sebulannya bisa berapa kak? Tergantung dari pembeli ya. Habis itu kakak ada kendala saat berjualan seblak? Ada yang tidak suka karena di seblak itu ada kencur, kadang orang tidak suka kencurnya, jadi ada begitu apa ya. Terima kasih kakak atas waktu kakak yang telah diberikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terus ikuti perkembangan berita selanjutnya hanya di Krifood Live.